Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aura Larasati dengan NIM 3333240151 dari kelompok 18. Di sini saya akan menunjukkan video tutorial tentang penerapan teori distribusi probabilitas kontinu dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Di sini ada soal yaitu nomor 1. Waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter berbentuk alfanya 2,5 dan skala betanya 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, di sini merupakan ciri dari probabilitas itu Weibull. Jadi kita gunakan RStudio. Di sini parameter distribusi Weibullnya kita tadi tahu itu alfanya itu 2,5 dan betanya 10. Ada konstantanya itu ada X-nya 6 yaitu 6 minggu syaratnya dan 14 minggu. Selanjutnya kita mencari probabilitas bahwa tanaman hidup selama 14 minggu. Caranya itu probabilitas underscore 6 1 dikurang P Weibull atau probabilitas Weibullnya X-nya itu ya 6 minggu, shape-nya yang pertama itu alpha, scale-nya itu beta yaitu 10. Selanjutnya lanjut ke probabilitas yang 14 minggu yaitu 1 dikurang P Weibull, Y-nya itu 14, shape-nya itu alpha 2,5 dan scale-nya beta 10. Lalu probabilitas sama dengan probabilitas yang 14 tadi dibagi dengan probabilitas yang 6. Sengaja kita running. Nah, di sini diketahui hasil probabilitasnya yaitu 0,12999964. Kita buka software Minitab-nya. Di sini kita buka bagian calc. Dan terus pilih yang probability distribution. Kita pilih yang Weibull. Nah, shape parameternya kita lihat di sini itu alfanya itu 2,5. Scale parameter itu tadi beta 10. Nah, input constraint ini kita input dulu si 14 minggu ini, jadi kita 14. Nah, di sini diketahui peluang dari itu 0,901638. Yang kedua, kita cari probabilitas dari yang 6 minggu tersebut sama Weibull. Shape parameter sama scale parameter masih sama yaitu 2,5 dan 10. Cuman input konstannya di sini kita ganti jadi 6. Nah, di sini 0,243350. Kedua ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan yang ada di RStudio yaitu 0,1299964. Selanjutnya lanjut ke nomor 2 atau nomor 2 yaitu jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sebesar 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang, yaitu inklusif. Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, di sini nomor 2 itu kita pakai distribusi Poisson karena banyak itunya dalam rentang waktu tertentu gitu. Lambda pertama itu 6, kenapa 6? Karena kalau 2 jam tadi 12 pengunjung, kalau 6 ini 1 jam, lalu ada konstantanya ada X1 yaitu 9 didapat dari 10 dan antara 10 sampai 15 orang, yaitu batas bawahnya itu 10 dikurang 9, 15 dan ini 5 tadi orangnya dalam waktu 1 jam. Lalu kita cari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 sampai 10 dan 15 orang. Yaitu probabilitas 1 dikurang P Poise yaitu probabilitas Poisson, X1-nya 9, lambda 2 yaitu 12 orang, dikurang 1 dikurang P Poise, X2-nya itu 15 orang, lambda 2-nya juga 15. Kita running dulu.
Nah, hasilnya itu 0,602235. Selanjutnya itu soal yang kedua, peluang tidak ada lebih 5 orang dalam 1 jam. Jadi, probabilitas pipoise X3 tadi 5 di sini, dan lambdanya 1 yaitu 6. 6 orang. Kita bisa tadi. Nah, hasilnya 0,445679. Kalau untuk di software Minitab, kita bisa buka di sini calculation, pilih yang probability distribution, pilih yang Poisson. Nah, di sini kita pilih yang cumulative probability. Min-nya kita pilih yang 12. Nah, input constantnya 9. Nah, di sini 0,242392. Ya. Sama 12. Namun sini input konstannya kita ganti menjadi yang X2 yaitu 15. Nah, ini 0,84416. Kalau dikurang hasilnya sama dengan yang ada di sini itu 0,60235. Yang terakhir itu yang 1 jam. Jadi min-nya kita ganti dulu jadi 6. Karena dia cuma 1 jam gitu ya. Oke, jadi 5. Nah, hasilnya sama yang ada di RStudio yaitu 0,445680. Kita lanjut ke soal nomor 3. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa 3 dan beta 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke 75 dari distribusi proporsi tersebut. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini parameter distribusi betanya itu ada alfanya tadi 3, betanya 7. Lalu nilai proporsi untuk probabilitasnya tadi kan 20 sampai 50%. Kita ubah dulu ke bentuk desimal jadi 0,5 dan 0,2. Lalu di sini ada kuantilnya itu tadi 70 ke 75, jadi kita tulisnya ini 0,75. Lalu ada probabilitas bahwa proporsi komplain di antara 20% dan 50%. Itu probabilitas underscore 1 sama dengan P beta yaitu probabilitas beta, X satunya 0,5, shape satunya itu alpha, alphanya itu 3, dan shape 2 itu beta 7. Probabilitas keduanya yaitu P beta, X 2-nya itu 0,2 tadi yang 20%, shape satunya sama alpha yaitu 3, dan shape keduanya itu beta 7. Lalu kita gunakan komen probabilitas, itu probabilitas 1 dikurang dengan probabilitas kedua. Kita running aja. Nah, hasilnya itu 0,648358. Nah, untuk yang kuantil itu kuartil ke 75 dari distribusi betanya, kita pakai Q underscore 75 itu Q beta, itu kuartil. Q-nya tadi 0,75, shape satunya masih sama, alpha 3, dan shape 2-nya beta, itu 7. Kita panggil lagi, itunya Q. Kita langsung running aja di sini. Nah, hasilnya 0,3905412. Untuk di software RStudio kita bisa pilih calculation, probability distribution, pilih yang beta. Nah, cumulative probability, shape parameter pertama itu yang alpha 3, second shape parameternya itu beta 7. Input constraint-nya ini 0,9
10156 tambah 1 lagi. Shape parameter dan second shape parameter masih sama, cuman input constant kita ganti jadi 0,2. Nah, ini kan 20%. Nah, ini 0,2611802. Nah, kalau itu dikurang dengan 0,91056 dikurang dengan ini, hasilnya akan sama dengan yang ada di RStudio, yaitu 0,64883538. Selanjutnya kita pilih yang kuartil, cari kuartilnya. Hasil beta, cuma di sini kita ganti ke inverse cumulative probability. First and second shape parameter masih sama, konstannya kita ganti menjadi 0,75. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di RStudio. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.